Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi sama gua Dwi di programnya Armada Sakti Official. Nah, kali ini gua akan membahas seputar kalau dibilang sih berhubungan dengan apa ya? Pekerjaan salah seorang wanita pekerja seks komersial. Wow, mau tahu lengkapnya seperti apa? Nah, di sini nih akan gua bahas dan akan gua datangin salah satu cewek pekerja seks komersial, ya nggak? Nah, jangan lupa buat kalian tetap wajib yang baru di like, comment, subscribe di channelnya Armada Sakti Official. Buat kalian ada komen apa tentang channel kita, langsung aja ditulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Langsung gua panggilin narasumber satu ini, si pekerja seks komersial. Silakan, Mbak. Halo, apa kabar? Baik. Nah, namanya siapa, Mbak? Ara. Mbak Ara. Mbak Ara ini bekerja sebagai pekerja seks komersial PSK, ya. Iya. Kalau boleh diceritakan, Mbak, sudah berapa lama menggeluti terjun di dunia pekerja seks komersial? Bekerja Hampir sebagai 6 tahunan. 6 tahunan. Hampir 6 tahun. Kalau boleh tahu awal mulanya kenapa bisa milih sebagai pekerja seks komersial? Semenjak ditinggal sama suami. Kenapa itu suami? Suami ditangkap. Oh, tersandung kasus kriminal kah? Iya. Narkoba? Narkoba. Oh, narkoba. Oke. Menjalani hukuman berapa tahun selama ditinggal? Hampir 10 tahun. Oh, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Oh, oke. Selama ini punya anak berapa? Punya anak 3. Punya anak tiga. Nah, jadi untuk masalah ekonomi membiayai anak-anaknya bingung mungkin ya. Iya, benar. Pada saat itu jadi terjun ke dunia pekerja seks komersial. Asam manisnya, pahitnya menjalani sebagai pekerja seks komersial PSK itu ada nggak sih? Kayak misalkan sama sekali nggak dapet pelanggan. Itu sih pasti pernah kayak gitu ngalamin. Cuman kan gimana ya? Harus ngejalanin terus kayak gitu. Mungkin hari ini nggak dapet, besok nggak dapet. Ya terus begitu. Besoknya baru dapet. Ada perasaan sedih nggak pada saat satu harian nggak dapet uang sama sekali, sedangkan pekerjaannya udah ya kalau dibilang sangat buruk ya. Iya, gitu. benar. Pernah ada pengalaman pribadi yang benar-benar menyedihkan sampai saat ini nggak bisa dilupain? Kalau untuk hal itu sih pastilah pekerjaan itu sebenarnya menyedihkan banget. Cuman itu jalan satu-satunya buat nyari uang. Intinya sih di situ aja sih, Bang. Paling banyak pendapatan dari Mbak pribadi satu malam paling banyak pernah dapat sampai berapa uang? Berapa duit? 1 juta. 1 juta. Itu berapa orang yang udah ngebooking? Itu paling 2 orang. 2 orang. Iya. Berarti 500. Iya. Oke. Ada tamu yang jahil nggak yang sampai minta berulang-ulang gitu? Kalau kayak gitu sih pastilah. Pasti. Ada apa? Perlakuan-perlakuan yang di luar batas kewajaran dari seorang tamu itu ada nggak? Untuk selama ini nggak ada. Nggak ada. Masih batas normal aja sih. Mintanya yang macem-macem gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Mbak ini pekerja seks komersial menetap atau memang hanya menerima panggilan aja? Menerima panggilan aja sih, Bang. Apa panggilan? Iya. Nggak netap di salah satu tempat atau Enggak. diskotik klub gitu, enggak? Oke. Awalnya itu dari teman ke teman atau gimana sih? Dari teman ke teman. Ditawarin. Tawarin. Mau nggak nih sama Om ini? Ya udah dicoba aja dulu. Pertamanya saya nggak mau coba, karena butuh uang buat anakku, terus buat kebutuhan lo yang lain juga. Makanya akhirnya terjerumus ke situ. Dari lingkungan, apa tanggapan dari lingkungan sekitar semenjak ditinggal suami tersandung kasus narkoba,
Apa tanggapan dari masyarakat sekitar? Dipandang sebelah mata sih bang, yang jelas. Dari tetangga kah? Dari tetangga, dari saudara, bahkan dari teman sendiri pun. Dari kalangan saudara, keluarga tahu? Tahu. Itu tanggapannya gimana? Itu udah parah banget sih, sampai nggak diaku sama saudara. Akhirnya yaudah lah, gue ini yang ngejalanin hidup, kan lu juga nggak pada mau tahu. Ya kadang begitulah perjalanan hidup. Kadang saudara itu hanya sebatas saudara aja kalau untuk masalah kita keuangan. lagi susah nggak bakalan ada yang mau bantu. Kadang seperti itu. Ya. Tapi pada akhirnya sampai saat ini suami sudah bebas kan? Belum. Sudah Bebas. Sudah bebas. Bersatu kembali. Enggak. Atau pisah? Pisah. Anak udah berapa? Anak 3. Anak tiga. Ada nggak punya niat untuk keluar dari zona esek-esek kalau yang disebut menjual diri? Pengen sih bang, kayak pengen buka usaha kecil-kecilan di rumah biar bisa mantau anak kan. Kalau misalkan kita kerja di luar kan anak nggak kepantau juga, terus anak suka nanya, bunda mau kemana? Itu kan yang suka sedih kalau ditanya sama anak keluar malam terus. Udah sampai saat ini total berapa tahun udah berapa lama? Makanya Di pekerja seks komersial ini? hampir 10 tahun. 10 tahun udah kebeli apa aja dari hasil selama ini yang dicari? Paling nutupin kebutuhan aja sih bang, nggak kebeli apa-apa. Karena kan kebutuhan anak banyak, karena kita kan ngidupin anak 3, terus rumah juga masih ngontrak. Jadi itu aja sih untuk beli apa-apa. Intinya cukup aja buat anak-anak. Cukup lah ya, buat sehari-hari, buat makan, muter lagi buat bayar kontrakan ya. Oke. Kedepannya apa harapan kedepannya? Kan nggak mungkin Mbak mau terus bekerja di seperti ini kan? Iya benar. Ada kedepannya harapan mau seperti apa? Iya, pengen buka usaha sih. Pengen buka usaha kecil-kecilan di rumah biar bisa mantau anak-anak. Ada niat buat cari suami lagi? Kayaknya nanti dulu deh bang, kalau buat nyari suami, karena kan belum tentu anak-anak cocok juga. Intinya sih di situ. Yang penting kita masih bisa nyupin anak-anak aja dengan usaha itu. Ada trauma tersendiri juga ya yang belum hilang sampai saat ini mungkin. Iya, karena pernah KDRT juga. Oh, KDRT juga. Mungkin teman-teman kru ada yang mau tanya dari sosok Mbak siapa tadi? Mbak Ara yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya nih seputar kehidupan perjalanan Mbak Rara nih sebagai pekerja seks komersial PSK. Gimana Mbak? Ada nggak pemikiran untuk keluar, berhenti di zona PSK ini? Adalah masalah. Karena kita kan mikir nggak selamanya kita sehat kerja di tempat seperti itu. Tapi ada nggak pemikiran pengen cari kerjaan lain, aku udah capek kayak gini gitu? Ada pasti. Melihat anak juga kan? Iya, gitu. kan anak makin besar makin ngerti juga kerjanya orang tuanya seperti apa. Dan itu nanti bakal teman-temannya juga pasti tahu, nanti dia pasti malu juga kan. Kasihan ke anak-anak. Oke, jadi saat ini lebih fokus besarin anak, gitu, cari duit. Meskipun dengan caranya tidak benar. Semua dilakukan hanya untuk satu sisi lain menafkahi anak. Iya, karena kalau dibilang single mom ya, single mom, walaupun bapak dari anak-anaknya masih ada, cuman statusnya sekarang sudah bercerai ya, semenjak keluar bebas dari hukuman. Ya mungkin teman-teman ada yang mau tanya seputar Mbak Rara, mungkin ada yang mau ditanyain. Kan kadang kalian suka ngeliat tuh PSK di luar sana, entah itu di jalan, entah itu di klub, ya kan, pengen tahu lengkapnya seperti apa. Kadang pengen ada yang mau diomongin, nggak tahu ini kehidupannya kayak gini nggak sih, gini nggak sih. Nah ini mumpung ada Mbak Rara,
yang statusnya sebagai PSK boleh langsung ditanya langsung sama Mbak. Mau nanya, Ya boleh, silakan Mbak. ada nggak berawalnya kan dari open itu ya, Iya. terus lanjut ke pakai hati, terus si cowoknya itu ya udah deh jadi istri saya, terus saya nafkahin anak-anak mbak gitu. Ada nggak sih yang punya pikiran ke situ tuh kabarnya? Ada yang seperti itu ada. Oh, dari awalnya dari tamu terus sampai ke bawah ke hati gitu. Itu ada. Ada. Gimana, coba ceritain. Pernah. Terus dia nanya-nanya, emang kenapa sih? Saya ceritakan lah. Yaudah, daripada kamu seperti itu, kasihan ke anak-anak, kamu jadi istri saya aja, diem-diem di rumah, ngurusin anak, ngurusin saya. Udah, dia bilang, enggak deh. Karena kan kita, mungkin dia ngomong seperti itu manis di awal aja, kita kan nggak tahu ke belakangnya seperti apa, nerima anak-anak apa enggak. Gitu sih mikirnya. Kenapa nggak dicoba dulu gitu? Ya, kan kalau memang beneran dia pakai hati kan terlihat dari perlakuannya dia yang baik atau Mikir ke anak-anak sih jelasnya, karena mungkin anak-anak nggak bakal nerima, karena kan dia tahu ayahnya siapa, gitu. pasti susah banget itu. Ini jadi langganan nggak sih? Iya, jadi langganan malah. Sampai saat ini jadi langganan. Iya, pelanggan setia. Pelanggan setia. Suka ngasih lebih berarti ya. Iya, benar. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Harga PSK itu minimal berapa sih? Nah, open dari harga berapa? Open dari harga 500 500 sampai sampai 1 juta. 1 juta. Pernah ada yang nawar rate sampai di bawah rata-rata, di bawah harga? Sering sih. Paling sering 300. Kalau kita lagi kepepet butuh, kita ambil. Tapi kalau lagi enggak ya enggak. Gitu aja sih, Bang. Ada syarat-syarat khusus kayak macam harus pakai pengaman kah atau enggak kah? Kalau pengaman itu wajib. Wajib. Karena kan kita pekerja seks ya, kita kan juga nggak tahu dia dari mana. Dan itu harus safety banget, Bang. Boleh ada pertanyaan lagi? Pernah nggak sih keluarga atau anak nanya tentang kerjaan Mbak? Itu sering banget nanya anak-anak kayak gitu. Cuman kita jawabnya kerja, nggak perlu tahu, yang penting gunanya pulang bawa uang, udah gitu aja. Nyari jawaban yang sesimpel mungkin dan anak bisa memahami. Dan pernah nggak sih anak Mbak itu nanyain tentang ayahnya? Kalau untuk nanyain pastilah, karena nanyain ayahnya dan kita jelasin, dan sering video callan kok. Oh sering, masih sering komunikasi. Komunikasi. Masih sering, harus itu, Bang. Oke. Sangat menyedihkan ya di konten gua kali ini. Ya, perjalanannya sungguh sangat-sangat melelahkan. Gimana caranya cari uang demi anak, satu sisi lain memang kebutuhan. Ya, mungkin adalah pertanyaan lagi dari teman-teman. Apa sih nama penyalur PSK? Penyalur PSK? Ya, kalau itu penyalurnya ya? Oh, kayak mami Kayak gitu. mami gitu. Germo. Iya, kayak germo gitu. Nggak tahu, Oh. karena kita sendiri, Oh, sendiri. nggak tanpa penyalur. Kan ada yang penyalur juga tuh ya kan? Kita sendiri. Jadi berjalan berdiri sendiri. Iya. Gitu. Awalnya dari teman-teman ya. Iya, awalnya. dari teman-teman aja. Emang kalangan teman-temannya memang udah ada yang sebelumnya udah ada yang menjadi PSK. Ada. Oke, paling besar pendapatan satu tamu itu di harga berapa? Pernah dapat tamu yang wah lumayan nih. Ya, paling 1 juta sih, Bang. 1 juta. Iya. Satu kali main. Satu kali main. 1 juta. Paling rendahnya 500. 500. Nggak pernah di bawah 500. Jarang. Jangan, tapi ada. Tapi ada. Kalau lagi kepepet, itu pasti diambil. Ya. Ayo mungkin ada lagi atau kita langsung ke games kali ya biar merilekskan suasana gitu. Oh, ada pertanyaan lagi, silakan buat Mas Farid.
kalau misalkan ada kesempatan kedua, misalkan suami baik itu minta kesempatan kedua untuk memperbaiki, itu enggak gitu. Untuk itu sih kayaknya enggak deh, karena pernah KDRT. Mendingan nggak usah. Jadi satu sisi lain punya trauma yang sangat berat, bukan hanya ditinggal tapi ada kekerasan di dalam rumah tangga ini ada. Makanya itu nggak bakalan dikasih kesempatan kedua. Udah cukup. Sorry kalau misalkan ini apa sih penyebabnya suami Mbak itu sampai ngelakuin KDRT itu? Ya mungkin karena efek pengaruh dari narkoba itu. Jadi dia keras banget. Parah sih itu kalau udah kena efeknya itu. Jadi efek dari narkoba, memang pemakai narkoba ya. Iya benar. Boleh silakan. Langsung kita untuk merilekskan suasana ya. Kita tanya-tanya nih buat Mbak Rara nih. Mbak, secara nih kan pekerjaannya di bidang pekerja seks ya, PSK ya. Benar. Suka barang yang besar? Pernah nemuin barang yang besar nggak? Jarang. Standar lah. Standar rata-rata lah. Standar rata-rata. Pernah nggak ngalamin satu tamu mainnya lama banget? Pernah. Dan itu bikin udah lah om. Tapi kata dia, ayolah, ntar ditambah uangnya. Oh pernah. Sampai dirayu-rayu. Dan akhirnya karena kita butuh, ya kita layanin. Pernah sampai lama loh. Iya. Pernah sampai ada bookingan sampai 1 harian full? Nggak pernah. Pilih yang besar apa yang kecil? Kalau pribadi itu. Kecil. Kenapa? Kecil. Karena besar itu apa ya? Nyiksa ya? Mendingan yang kecil tapi ngacak-ngacak. Nah, ini kecil tapi ngacak-ngacak nggak tuh? Kacau nggak tuh bahasanya? Nah, ini lu sosok cewek yang hiper nggak dalam hal seks? Iya, hiper banget. Edan. Hiper. 1 hari nih, waktu masih rumah tangga atau sampai saat ini pun, harus berapa kali dalam 1 hari main? Minimal 3 kali. 3 kali? Minimal. Nah sekarang kan kadang dapet tamu sambil nyalurin juga ya kan. Kalau sampai pernah nggak dapet tamu itu nyalurinnya gimana? Sendiri paling dah. Dengan cara? Ya paham lah, pasti pakai jari. Kan sekarang banyak juga alat-alatnya. Punya tapi? Nggak punya. Oh, berarti pakai jari aja? Pakai jari aja. Kalau Enggak, nanti ketinggalan dong di dalam. Matang keluar. Kalau pakai jari biasanya klimaksnya sampai berapa menit? 15 menit. 15 menit udah klimaks? Udah. Biasanya pada saat mandi atau di kamar? Di kamar. Lebih senang di kamar. Bangun tidur pagi atau malam hari? Kalau posisi lagi kepengen aja sih. Oh, lagi kepengen. Kan gak tentu. Tapi posisi kan ada anak. Iya, nunggu anak tidur. Oke. Aduh, jadi pengen buru-buru pulang boleh. Iya. Mau nanya apa lagi ya? Jadi komplain ini saya. Ayo mungkin ada pertanyaan lagi. Udah keluar masih berdiri, kayaknya Seneng banget itu. Masih bisa goyang lah. Iya. senangnya kayak gimana? Nggak mungkin di sini lah. Iya. Banyak kadang-kadang ya. Iya. Nah, Mbak. Spill dong, senangnya. Spill desahan gitu. Jangan dong. Nah, pernah nggak ada tamu yang pengen Mbak, kalau dibilang tuh Jill Max? Gitu, sering. Apa memang hobinya di gitu ya? Iya. Hobi di Jill Max? Hobinya itu. Hobi di Jill Max wajib ya? Wajib. Nikmatnya parah itu sih. Parah, gila gitu ya. Emang sih bener. Paling parah itu. Itu, iya. Paling parah. Hitam apa pink? Hitam. Pilih yang hitam. Apanya? Pilih hitam apa yang pink? Pinky boy dong. Pilihnya hitam berarti ya? Iya. Oke. Nah, Pink. Enggak lah, mendingan kayak hitam. permen kojek ya. Mending hitam dong.
Yang mbak pojok kadang-kadang beli sendiri gitu. Nggak tahu lagi kebayangin apa atau Oke, untuk Mbak Rara, pernah nggak lagi main tuh sampai kalau dibilang apa ya, squid ya, keluar muncrat sendiri? Nggak pernah. Belum pernah, Belum sama pernah. sekali. Belum pernah sama sekali. Dan bingung itu cara seperti apa. Oh gitu, berarti kan kadang ada cewek-cewek yang tipenya kayak gitu ya, lagi main seks jadi muncrat sendiri gitu. Nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Nah kalau boleh tahu, coba bisa buka ininya, ukuran BH-nya berapa? 36. 36 loh. 36. Nah, pilih kepribadian bagian intim yang ada bulu apa yang nggak ada bulu? Ada bulu. Kenapa? Lebih geli lah. Oh, jadi ada bulu lebih geli. gitu. Lebih geli. Kalau polosan kayaknya nggak enak banget, Bang. Nggak enak ya? Iya. Nggak ada sensi. Bener. Oke. Nah, biasanya kan ada masa-masa gondrong gitu ya, ya nggak sih, gondrong gitu. Kayak hutan rimba Iya, gitu kan. itu ada kalanya dicukur nggak? Itu pastilah. Berapa minggu sekali atau? Kalau lagi panjang kan nggak tentu, Bang. Paling Biasanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali paling dirapihin gitu. Iya, dirapihin aja, ke kebersihan juga kan. Oke. Jadi muhak aja di muhak. Nah, secara nih, kan Mbak pekerja seks komersial PSK, ada treatment khusus perawatan untuk bagian intim nggak? Itu pasti ada. Tradisional kah atau ke dokter kah? Sendiri biasanya. Sendiri, minum ramuan-ramuan. Iya, minum ramuan-ramuan aja. Iya. Lebih simpel, bikin di rumah. Bikin di rumah. Oke, bikin di rumah dong. Oke guys, mungkin cukup ya Mbak Rara nih menceritakan semua pekerjaannya di program podcast Armada Sakti Official. Nah, terima kasih Mbak Rara sudah Sama-sama, bercerita. Apapun itu tetap menjadi pilihan pribadi masing-masing. Benar. Ya nggak, ambil sisi baik dan sisi positifnya, buang sisi buruknya. Ikuti terus program di Armada Sakti Official. Thank you so much dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.